Halo teman-teman, jadi materi yang ini kita masih membahas distribusi frekuensi, tapi ini kita bahas grafiknya. Kalau yang kemarin kan kita bahas tabel, nah ini kita bahas grafik. Nah, kalian kan tahu kalau grafik itu lebih mudah dihafal kan daripada kita ngapalin tabel gitu. Jadi grafik ini mempermudah kita untuk menghafal data yang ada. Kalau kalian lihat di berita-berita gitu kan mesti ada lah seenggaknya grafik uh, histogram lah, polygon atau OGIF itu kan ada kan. Nah, uh, di sini grafik di sini itu nanti ada 3, ada apa kayak yang aku sebutin tadi histogram, polygon, OGIF. Nah, histogram sendiri itu diagram balok ini yang menghubungkan tepi kelas atau batas kelas. Biasanya kita sebut dengan batas kelas sih. Batas kelas suatu interval di sumbu X ini ya, ini X, dan frekuensi pada sumbu Y, ini Y. Nah, batas kelas itu kalian udah tahu kan caranya, jadi titik limit bawah, ini semisal 73, dikurangi 0,5, berarti jadinya 72,5. Terus begitu juga untuk batas atas, itu titik limit atas ditambah 0,5. Jadi batas kelas itu harus sama ya ininya, perhatiin. Batas batas atas kelas pertama sama batas bawah kelas kedua. Begitu juga nih batas atas kelas kedua, batas atas kelas ketiga. Itu kan sama. Nah, histogram tuh maaf, batas kelas tuh kayak gitu. Habis itu lanjut ke nah ini gambarnya. Ini tadi nah ini tadi frekuensi kumulatifnya aku hilangin ya sama jumlahnya. Jadi gini teman-teman, kalau soalnya sama, ini kan aku mempermudah kalian kan. Jadi dari awal pembuatan tabel itu sampai grafik ini datanya aku buat sama. Jadi biar kalian itu kalau bikin tabel tinggal lanjut aja. Kalau datanya sama kan kalian nggak perlu nih setiap grafik kalian gambar tabelnya gitu. Nah, itu malah membuang-buang waktu dan itu ribet sendiri gitu loh kebanyakan tabel. Jadi kalau soalnya sama, menurut aku kalian mending udah bikin satu tabel aja di awal, habis itu untuk selanjutnya nanti kayak ngerjain grafik, ngerjain mean, median, modus, terus nanti ada desil, ada kuartil itu ya udah pakai satu tabel itu aja. Kecuali kalau datanya beda-beda, itu baru kalian gambar. Nah, histogram tuh kayak gini ya. Sebenarnya kalau di Excel, ya kalau di Excel itu ada yang apa ya, tulisannya itu gini, yang batas kelasnya 72,5 sampai 75,5. Ini yang hitam ya, terus yang ungu 75,5 sampai 78,5. Nah, kalau menurut aku kayak gitu nggak efektif ya, karena pasti kan kalian rata-rata pada ngerjain di kertas, terus ntar kalian ngumpulinnya berupa scan-scanan itu kan. Nah, makanya ini kayak gini tuh makan tempat gitu loh. Jadi lebih baik langsung langsung kayak gini aja. Jadi tadi kan 75,5-nya kan 75,5-nya kan double. Nah, langsung aja digabung nih. Kan kalau batas kelas kayak yang aku bilang tadi, batas atas kelas pertama sama kayak batas bawah kelas kedua. Begitu juga seterusnya. Nah, kita lanjut ke poligon. Nah, poligon itu suatu garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah, nah ini tengah, dengan jumlah frekuensi pada kelas.
Nah, kalau nilai tengah sendiri kalian bisa ya ngitungnya. Jadi, ini titik limit bawah ditambah titik limit atas, dan ini ditambah nih, dibagi 2. Nah, gitu. Itu titik tengah. Nah, gini, kalian kan mesti kiranya poligon tuh garis doang gitu loh, tapi kalau aku baca-baca dari materi dosen itu, poligon itu garis di titik tengahnya histogram. Jadi, sebentar. Discard. Mana ya? Nah, ini kalau punya dosen kan, begini kan. Nah, ini yang benar. Jadi kalau umpama garis doang itu tuh salah. Habis itu, nah gini ya. Tapi, nah ini loh yang tadi aku maksud. Kalau di Excel, itu tuh ininya double-double gini, jadi kayak nggak efektif. Ini harusnya nyambung ya, nyambung jadi satu gitu loh kayak yang tadi. Nah, ini kan nyambung kan, mepet gitulah, nggak kepisah-pisah kayak poligon ini. Nah, yang benar tuh kayak tadi. Jadi memang poligon tuh gini nih, ini bener nih, nyambung tengahnya histogram. Tapi ini kayak gini ya. Bentar. Nah, gini, dari 0, nah ini tengah, anggap aja tengah ya guys. Nah, ini di sini, ini di sini, terus juga di sini, nyambung, ini juga, ini. Nah, tinggal alah, ya udahlah, tinggal ditarik aja udah gini. Nah, itu poligon. Tapi kalian kalau bikin pakai penggaris ya. Kalau itu jangan kayak aku gini. Nah, itu poligon kayak gitu, tapi ya maaf ya. Yang di Excel kayak gini, guys. Tapi pokoknya histogram dan poligon tuh gabungan jadi. Lalu kita ke OGIF. Nah, OGIF itu ada yang kurang dari dan lebih dari. Nah, maaf. Kurva OGIF ini tuh bentuknya tuh nanti diagram garis. Jadi ini patokannya pakai interval kelas dan frekuensi kumulatif. Nah, untuk patokannya, sekarang kita bahas yang frekuensi kumulatif kurang dari dulu. Kita bahas. Iya, ini. Jadi gini teman-teman. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, itu patokannya pakai titik limit bawah. Setiap kelas. Ini. Nah, ini titik limit bawah. Ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, pasti kalian bingung kan? Ini 91 sampai 93 nih apa? Orang kelasnya ada 6 kok di sini tiba-tiba ada. Nah, itu untuk gimana ya? Menurut aku itu kelas bayangan. Memang nggak ada, tapi makanya kita sebut kelas bayangan. Jadi begini, ini kalau kalian lihat, kan patokannya pakai frekuensi kumulatif ini nih. Nah, nih kan frekuensi kumulatif kurang dari 73, itu kan nggak ada kan? Orang paling kecil aja datanya 73. Masa iya ada 72, 71? Kan enggak, makanya 0. 0. Terus frekuensi kumulatif kurang dari 76, itu kan berarti si interval 73, 75 kan? Makanya 6. Nah, 6 nih. Udah kan? Terus habis itu untuk kelas ketiga, bentar tandai. Nah, untuk kelas ketiga ini 76 dikurangi wait, biar gampang aja. Biar gampang. Nah, ini tak tandai sini. Lalu untuk kelas ketiga kurang dari 79. Kurang dari 79 kan berarti kelas ke-1 dan kelas kedua.
Nah, ini tinggal tambah aja 6 tambah 4, 10. Atau kalian bisa ngelihat frekuensi kumulatifnya kelas kedua, 10 kan? Nih, 10. Terus, untuk kelas keempat, kurang dari 82, berarti kan kelas 1 sampai 3. Nah, pakai ini nih. Jadi, nah gitu. Pakai frekuensi kumulatif kelas ketiga. Begitu juga untuk kelas kelima dan kelas keenam. Nah, masalahnya di sini, kalau kalian berhenti di kelas keenam, berarti kan kurang dari 88 ya. Kalau ini kan patokannya si 17 ini. Untuk kelas kelima, patokannya 17. Nah, kelas keenam juga patokannya 21. Nah, untuk apa ya, frekuensi kumulatif itu kan harus totalnya sama kayak jumlah yang ada. Nah, jumlah yang ada itu kan 30. Tapi di sini untuk kelas ke-6 yang kurang dari kan masih 21 kan, berarti kurang 9. Di mana 9 itu frekuensinya kelas terakhir. Nah, kayak gitu tuh gimana caranya? Makanya ada kelas bayangan. Nah, si 91 ini. Jadi setelah si 90 ini kan 91 ya. Tapi itu jangan kalian masukin tabel, itu buat bayangan aja begitu, guys. Nah, kalau kayak gitu kan kurang dari 91, berarti kan semua kelas ini, ya nggak? Semua kelas yang ada. Nah, itu kurang dari 91. Makanya, baru nih kebentuk 30. Itu yang kurang dari. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lebih dari. Ganti pen aja lah. Pen, kelihatan. Yang kurang dari ini, yang kurang dari, maaf. Lebih dari, kita lihat yang kelas pertama. Patokannya itu, maaf, kalau kurang dari itu kan patokannya titik limit bawah setiap kelas, ditambah kelas bayangan di akhir. Nah, kalau lebih dari, itu patokannya, lebih dari itu patokannya titik limit atas, semua kelas, ditambah kelas bayangan di atas. Kalau ini kan, kalau kurang dari kan kelas bayangannya di bawah. Nah, jadi ini 93 nggak ngaruh ya sebenarnya untuk lebih dari, pakainya di sini. Nah, sebelum 73 itu apa? 72. Nah, ya udah ditambah aja 72 di sini. Tapi jangan kalian tulis ya. Itu kan kelas bayangan. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ngitungnya dari sini ya. Dari si 72 ini, bukan dari 75. Kalau kalau lebih dari 75, ntar nggak kehitung ini 30-nya. Nah, sekarang kita lihat lebih dari 72. Itu kan berarti data 73 sampai 90. Makanya 30. Terus sekarang kita lihat lebih dari 75 itu kan berarti data 76 sampai 90. Nah, tinggal aja 30 kurangi 6. Begitu. 30 kurangi 6 berarti 30. Si lebih dari ini, 30 ini dikurangi frekuensinya kelas pertama. Jadinya 24. Terus untuk ini, kok bisa 24 ke 20 ini? Ya berarti kan lebih dari 78, ya kan? Nah, lebih dari 78, berarti si 24 ini kurangi sama 4. 24 kurangi 4, 20. Ketemu. Nah, lalu ini sekarang 81 ini. Lebih dari 81 berarti kan kelas keempat, 5, 6. Berarti 20 dikurangi 4. Kan? 16. Sekarang kita ke 84 ini. Lebih dari 84. Itu kan kelas 5 sama 6. Nah, 16 dikurangi 3, 13. Lalu, lebih dari 87, kan kelas ke-6 doang. Berarti 13 dikurangi 4, 9. Nah, lebih dari 90, kan nggak ada apa-apa. Makanya 9 dikurangi 9, 0. Begitu. Untuk kurang dari dan lebih dari itu cara ngitungnya kayak gitu. Ya, patokannya. Bentar, biar kalian nggak bingung.
Aku tambahin tulisan aja. FR kurang dari itu patokannya titik limit bawah ditambah kelas bayangan, kok bawangan, maaf, bayangan di akhir. Terus kalau FR lebih dari itu titik, aduh kenapa nih begini, nah, titik limit atas ditambah kelas bayangan di awal itu ya guys. Nah ini patokannya. Sekarang kita lanjut ke bentuknya. Nah ini lebih mudah ya, karena kalau tadi kan aku coret-coret ini. Nah kalau tadi kan aku coret-coret ini kan. Nah ini lebih mudah. Gimana ya? Kalau kalian bingung dengan hasil kayak gini, bingung dengan tabel yang kayak gini saat membuat OGIF, kalian nggak apa-apa bikin gini. Tapi dengan ketentuan yang tadi loh ya, kalau kurang dari itu pakai titik limit bawah ditambah kelas bayangan di akhir. Nah ini yang aku merah ini ya, 91. Kalau kurang dari itu mesti OGIF-nya naik gini. Nah kalau yang lebih dari, nah ini patokannya adalah pakai titik limit atas ditambah kelas bayangan di awal. Nah ini ya 72 yang aku merah ini. Jadi kurva OGIF-nya ini lebih dari itu selalu menurun. Karena kan 30 ke 0 gitu. Udah, jadi aku jelasin sampai sini dulu. Kalau untuk median modus itu nanti bakal dijelasin temenku. Untuk link selanjutnya nanti selalu aku kasih di deskripsi video kok. Nanti juga aku kabarin di WhatsApp group, oke? Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Selamat belajar.